Oke, balik lagi di Jalin Ngopi Podcast. Ngobrol pintar, bikin happy. Gimana kabarnya teman-teman Jalin Besti? Ketemu lagi sama gue Reza Orlando, host kesayangan kalian. Jadi di Jalin Ngopi ini kita bakal ngobrolin segala sesuatu tentang Jalin. Mulai dari produknya itu sendiri, bisnis-bisnisnya, dan tentunya kita selalu mengundang narasumber yang kompetitif dan juga memberikan insight gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video di bawah ini supaya kalian gak ketinggalan nih video-video sebelumnya. Nah, gue juga mau ngingetin buat teman-teman Jalin Besti, jangan lupa follow Instagram kita di @jalin.id, dan buat teman-teman Jalin Besti yang mau tahu informasi lebih lanjut mengenai Jalin, kalian bisa cek di website kita di www.jalin.co.id. Nah, oke teman-teman Jalin Besti, di episode kali ini spesial di bulan Ramadan ya. Nah, sebentar lagi kita akan Lebaran dan juga tentu dapat THR gitu ya teman-teman Jalin Besti. Nah, di episode kali ini gue pengen ngebahas nih bagaimana sih cara kita mengelola keuangan kita dengan baik dan benar gitu ya, supaya THR teman-teman Jalin Besti nggak cepet habis gitu. Nah, menarik kan? Penasaran kan? Nah, sekarang sudah hadir di studio bersama kita. Beliau adalah Direktur Retail dari Mandiri Sekuritas bersama dengan Ibu Theodora. Halo Ibu, selamat datang. Mas Reza, Kabar baik Ibu, terima kasih nih sudah datang ke studio kita Bu, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Jalin Besti. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik bahasan utama, Bu boleh ceritain ke teman-teman Jalin Besti pengalaman Ibu Theodora di dunia perbankan ini seperti apa Bu? Buat teman-teman Jalin Besti Bu. Iya, apa kabar Jalin Besti? Terima kasih ya sudah mengundang nih kita di sini ya Mas Reza ya. Iya, betul. Tadi sudah disampaikan Mas Reza mengenai saya dan Mas Reza ada bertanya mengenai pengalaman saya dulu sebelumnya ya. Betul. Saya sudah 20 tahun lebih Mas Reza di perbankan. Oke. Kebetulan memang spesialisasi di treasury di Bank Mandiri. Oh, Bank Mandiri. Oke. I see. Nah, kesibukannya apa sih Bu selain ya di dunia perbankan ini Bu? Mungkin ada hobi-hobi apa segala macam gitu Bu? Ya, pastinya kita punya hobi ya semua ya Mas Reza ya. Kalau enggak kita nggak namanya life balance. Yes, ya. Betul. Nah, zaman sekarang kan ngomongnya life balance ya. Work-life balance. Iya. Hobi saya memang untuk activity outdoor Mas Reza. Outdoor, oke. Karena kenapa activity outdoor? Yang pertama, sehari-hari kan kita sudah ngelihat ya namanya gedung ya. Iya Bu, betul. Kenapa enggak kalau activity outdoor sekarang kita ngelihat yang rumput ya. Terus kita ngelihat juga sekalian kegiatan yang bisa untuk me time. Me time, sosialisasi sama bareng keluarga. Biar nggak stres ya, penat ya Bu ya di tengah rutinitas. I see. Nah, Bu Theodora, mungkin kita langsung aja ke bahasan topik utama gitu ya Bu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman Jalin Besti dan saya yang masih sedikit awam nih Bu, mungkin boleh diceritain nggak Bu definisi investasi yang paling sederhana dan mudah dipahami oleh teman-teman Jalin Besti itu seperti apa sih Bu? Investasi itu seperti apa sih Bu? Iya, saya coba menyederhanakan dan itu juga berlaku bagi saya ya. Investasi itu adalah suatu kegiatan untuk menempatkan suatu dana yang pasti untuk tujuan memperoleh keuntungan. I see. Oke. Lalu kira-kira produk-produk investasi apa sih Bu yang cocok untuk saya gitu sebagai pemula dan mungkin teman-teman Jalin Besti yang baru mau berkecimpung di dunia investasi ini gitu Bu? Iya. Awalnya itu memang kita menyarankan pada saat kita finansial klinik atau finansial literasi adalah mengenal diri sendiri dulu Mas Reza. Mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri dari aspek resiko. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan investasi, kita harus kenal dulu resiko kita, apakah kita acceptable di resiko yang moderat, atau kita mau yang agresif, atau justru lebih down lagi ke konservatif. Nah, kalau misalnya tadi Mas Reza nanya mengenai produk-produk apa yang cocok bagi kita, bagi teman-teman yang kebetulan inginnya konservatif, itu kita menyarankan memang deposito. Kemudian reksadana yang ke pasar uang. Tapi kalau untuk yang moderat, kita bisa menyarankan untuk obligasi. Yang obligasi sekarang kan sudah ada sukuk retail, surat berharga negara. Surat berharga. Dan reksadananya mungkin ke reksadana yang lebih advance lagi di reksadana pendapatan tetap atau campuran. Nah itu Mbak. I see. Nah satu lagi kalau yang untuk agresif biasanya advance lagi biasanya ke investasi di saham ya atau di reksadana saham. I see. Nah itu tergantung Ibu ya. Nah, menurut Ibu Theodora sendiri gitu Bu ya,
berapa sih persentase pendapatan yang ideal bagi teman-teman Jalin Besti untuk kita bisa memulai investasi gitu Bu? Kan kemampuan ekonomi seorang kan berbeda-beda Bu ya. Misalnya ada yang sudah menikah, ada yang masih single, ataupun yang sudah menikah dengan anak ataupun tanpa anak kan berbeda-beda gitu ya Bu. Nah, kira-kira berapa sih persentase yang ideal yang harus kita sisihkan untuk kita berinvestasi gitu Bu? Oh ya, terima kasih nih. Pertanyaan ini sering saya dapat juga nih kalau kita ada financial clinic atau financial literasi. Jadi Mas, idealnya secara teori ya, secara teori kalau yang namanya money lifetime budgeting itu biasanya kita menggunakan rumus 50 30 20. 50 30 20. Iya, tetapi ini biasanya disesuaikan juga ya dengan kemampuan kita. Jadi apa sih 50 30 20? 50 itu biasanya kita sisihkan dari pendapatan untuk hal yang berhubungan dengan kebutuhan. Kebutuhan itu kebutuhan yang kita sebut biasanya lebih ke primer ya. Nah, 30-nya disisihkan dari pendapatan itu biasanya untuk keinginan. Keinginan. Nah, pasti ada kebutuhan, ada keinginan dong ya. Iya, betul. Keinginannya ini memang bersifat yang kita sebut hobi. Terus kita juga sebut untuk yang secondary needs ya. Nah, tetapi ya jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Karena jangan sampai besar pasak daripada tiang. Betul sekali. Terakhir yang 20% itu kita harus disiplin dan upayakan untuk selalu disiplin tadi menyisihkan 20% dari pendapatan itu untuk tabungan dan juga investasi yang kita sebut tadi. Investasi itu apa? Wah, luar biasa, ada rumusnya ya Bu ya. Saya baru tahu 50 30 20 tuh ya teman-teman Jalin Besti. Nah, sekarang kan di zaman sekarang ini banyak banget sekarang ada yang namanya generasi sandwich generation gitu ya Bu ya. Yang mana ya mereka mungkin agak kesulitan untuk mungkin berinvestasi gitu. Nah, ada saran-saran nggak sih buat teman-teman Jalin Besti yang mungkin merupakan sandwich generation supaya mereka bisa berjuang dan keluar dari kondisi tersebut gitu Bu, supaya mereka bisa ya berinvestasi dan menerapkan rumus tadi gitu ya Bu ya. Ada saran nggak sih Bu untuk di sandwich generation ini Bu? Iya, kita samakan persepsi dulu nih sandwich generation ya. Sandwich generation berarti kalau menurut saya itu adalah yang terhimpit dari aspek keuangan ya. Betul. Tetapi kalau saya mungkin menyarankan ya kepada Jalin Besti itu ambil angle positifnya. Ya, angle positifnya itu adalah kita memang berharap bahwa kita tuh lebih bermanfaat, diperlukan dibandingkan kita ketergantungan kepada orang untuk membiayain kita. Jadi lebih baik angle positifnya adalah kita yang harus bermanfaat. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang kebetulan memberikan keuangan itu terhadap orang tua dan keluarga dan mungkin ya masih membiayai anak ya. Nah, ini kita sarankan untuk kita harus benar-benar bisa untuk memanage keuangan. Memanage dengan baik ya itu Bu pertama ya. Manage keuangan. Tetapi hal yang paling penting itu adalah jujur. Jujur keuangan, Mas. Jujur keuangan. Jujur keuangan. Jangan sampai kita itu memberikan pengelolaan keuangan kepada orang tua tetapi kita tuh malah justru menghimpit kita sendiri punya kebutuhan ya. Jadi harus jujur keuangan ya. Nah, yang pasti angle positif tadi yang pertama saya mungkin bisa ulang, yang pertama adalah kita harus manage keuangan untuk orang tua dan keluarga. Yang kedua harus jujur dari aspek keuangan. Nah, terakhir adalah teman-teman kita tetap harus mengelola keuangannya itu dengan cara yang tadi 50 30 20 itu ada basicnya itu untuk keuangan keluarga dan kita dulu. Termasuk tadi jujur keuangan itu menarik sekali ya. 50 kita jujur keuangan. Iya betul, jujur keuangan plus formulasi yang tadi ya teman-teman Jalin Besti 50 30 dan 20. Nah, lalu di dalam suatu perencanaan keuangan juga kan kita harus menyiapkan yang namanya dana darurat ya Bu ya. Pasti. Nah, idealnya di dalam suatu keluarga tuh berapa sih jumlah dana darurat yang harus kita siapkan? Apakah tadi masuk juga ke rumus yang 50 30 20 itu Bu? Iya. Ini menarik loh Mas Reza ya. Yang banyak dilupakan oleh kita untuk dalam mengelola keuangan itu ya. Kenapa? Dana darurat itu pasti kita harus adakan. Dana darurat itu dipisahkan dengan kita punya rekening investasi. Dana darurat adalah dana darurat yang harus kita manage
aturannya tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Tetapi kalau bagi untuk diri sendiri, kalau teman-teman jalin bestie yang masih single nih, ya, kita menyarankan untuk 6 kali dari kita punya kebutuhan. 6 kali dari kebutuhan. Jadi kalau misalnya setiap bulan kebutuhannya 5 juta, kita usahakan dana darurat itu 5 kali 6. 5 kali 6. Ya, 5 kali 6. Nah, kalau misalnya yang sudah berkeluarga, kita sarankan itu biasanya 6 sampai 12. 6 sampai 2 kali lipatnya. Kalau sudah punya anak, biasanya kita sarankan untuk di atas 12 kali lah dari kebutuhan. Itu yang ditempatkan di dana darurat rekening sendiri. Rekening sendiri yang itu tuh ya benar-benar buat darurat aja gitu, nggak boleh dipakai buat yang lain-lain gitu ya Bu ya. Kita harus ini Mas Reza harus disiplin dalam cash flow. Jadi disiplin cash flow. Iya, cash flow yang namanya tadi 6 sampai 12 di atas 12 itu dana darurat yang kalau bisa tidak dikutak-kutik nih. Jangan diotak-atik tuh ya. Gitu Mas Reza. Nah, yang lebih utama tuh sebenarnya yang mana Bu? Investasikah atau dana darurat kah Bu? Saya menyarankan dana darurat. Dana darurat, Iya. Kalau dana darurat sudah terbentuk, itu kita bisa masuk ke investasi ya. Investasi ya. Saya sarankan itu karena itu adalah cash flow paling penting dana darurat. Kita tidak tahu amit-amit ya Mas ya. Betul. Kalau kita sakit, gitu. Waduh, ya betul. Gitu ya. Tapi kita berharap kita sehat semua. Tapi ya itu harus ada Mas. Dana darurat dulu. Teman-teman jalin bestie. Jadi dana darurat dulu. Ketika itu sudah terpenuhi, barulah kita berinvestasi seperti itu gitu Bu ya. Oke. Nah Bu, tadi ngomong-ngomong soal dana darurat. Ini kan sebentar lagi kita bakal dapat THR nih Bu ya. Aduh, Alhamdulillah iya betul. Nah, boleh nggak sih Bu dari dana THR yang kita dapat itu kita alokasikan buat dana darurat gitu Bu? Itu boleh nggak sih sebenarnya secara prinsipnya gitu Bu? Pasti. Harus Mas. Jadi Mas Reza, saya sampaikan sebelumnya kalau misalnya dana darurat itu harus ada ya. Iya betul. Di setiap kita baik yang single, yang sudah menikah, yang sudah punya anak, itu harus ada dana darurat. Jadi kalau misalnya teman-teman jalin bestie belum punya dana darurat, sisihkan dulu dari THR untuk dana darurat. Setelah untuk kebutuhan, keinginan, bahkan nanti untuk tabungan dan investasi, silahkan. Itu saran dari kami sih Mas ya. Dana darurat dulu, baru tadi kembali lagi ke rumus yang 50-30-20 tadi. Wah luar biasa sih itu. Nah, ngomong-ngomong soal dana darurat, masih seputar dana darurat nih Bu ya. Kemarin kan kita semua mendengar banyaknya berita mengenai PHK massal dan juga layoff massal gitu. Banyak perusahaan yang unfortunately mem-PHK atau men-layoff karyawan-karyawannya gitu Bu ya. Nah, supaya apa kira-kira yang harus kita siapkan gitu supaya apabila ini terjadi di kita, nah keuangan kita tetap aman dan stabil gitu Bu. Iya. Kita sih berharap ya Mas Reza ya untuk kondisi baik-baik saja. Tapi kita tidak bisa menghindar dari apabila ada PHK ya. Iya, betul. Mas Reza, yang paling saya sarankan kalau kita bikin acara finansial literasi itu adalah kita harus pertama kali adalah financial check up. Financial check up. Itu apa ya financial check up? Financial check up itu adalah kita harus melihat kondisi keuangan kita dulu Mas Reza Kalau dalam kondisi tadi case-nya adalah soal PHK, dari financial check up itu kita sarankan untuk mendapat yang namanya pendapatan tetap dulu Mas Reza. Pendapatan tetap. Pendapatan tetap itu bukan berarti kita hanya karena dari gaji gitu ya, dari bonus gitu. Pendapatan tetap yang lain itu kita usahakan untuk kita buat creative income. Creative income, I see. Creative income itu bisa dari mana saja. Sekarang sudah ada orang mungkin ya yang berusaha untuk di media sosial, di TikTok, jualan dan segala macam. Creative income itu bisa dari mana saja. Iya, betul. Tetapi yang mau saya emphasize di sini adalah yang atas dasar financial check up itu harus ada pendapatan tetap. Pendapatan tetap. Ya, pendapatan tetap. Yang kedua mungkin kita sarankan untuk mengubah pola hidup atau gaya hidup yang berbeda dari sebelumnya. Apabila itu terjadi ya PHK itu ya kita amit-amit lah jangan dijauhkan sampai, ya. Amin. Terus yang ketiga, memang kita harus mulai disiplin pengeluaran. Jadi prioritas pengeluaran apa itu yang harus kita lakukan? Tetapi kalau misalnya pengeluaran itu belum perlu,
ya mungkin itu kita tunda Tunda lebih dulu, dulu betul. ya. Jangan boros ya teman-teman Jangan Jalin Besti. boros, iya. I Itu sih see. Mas Reza ya. Jadi memang basic awal atau yang kita sarankan kita harus cek finansial Cek ya. finansial ya, luar Itu sih biasa. Mas. I see. Nah, ngomong-ngomong cek finansial dan juga perencanaan gitu Bu ya. Nah, bagaimana nih buat teman-teman Jalin Besti mungkin yang pendengar kita yang sudah mulai mendekati usia pensiun nih. Iya. Nah, kira-kira apa aja yang harus disiapkan dari sisi finansial dan mungkin buat kita semua juga Bu ya yang udah persiapan dalam rangka pensiun gitu, Iya. mungkin masih jauh tapi apa yang harus kita siapkan dari sekarang untuk dari sisi finansialnya tuh? Iya, saya dengar Jalin Besti itu rata-rata milenial Gen Z Wah. loh ya. Iya, iya. Oke. Saatnya ini ternyata Yes. tepat nih kita Yes. lagi bicara ini ya. Kalau kami sih biasanya menyarankan pada saat rencana usia pensiun Oke. 10 tahun sebelumnya 10 sudah tahun. harus investasi. Oke. Ya. Tetapi kalau memang kebetulan nih ya, oke Bu, saya tuh nanti 5 tahun lagi rencana memang mau pensiun dini misal ya. Oke. Nah itu tidak ada salahnya sih, tetapi pada teori ya pada saat ideal 10 tahun itu kita udah mulai investasi sebelum usia pensiun. Sebelum memasuki usia Iya. pensiun. 10 tahun sebelum memasuki usia pensiun ya Bu Iya. ya. I see. Hal yang kedua, Oke. biasanya kita sarankan kita selalu mengulang-ulang mengenai financial check up. Oke. Ya, kita melihat ke in the future, in the 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, usahakan itu tidak ada tagihan. Tagihan. Ya, I see. tagihan Utang itu- ya Bu ya. Iya, Oke. usahakan. Kalau kita memang mau, teman-teman sekarang kayaknya lagi pada marak ya, ini namanya apa namanya, financial independence. Oh, finansial. Iya. Oh ya, menuju ke situ Ke ya. situ, kayak gitu ya. Jadi makanya usahakan tidak memiliki hutang yang memang memberatkan pada saat kita sudah usia pensiun. I see. Jadi I see. financial check up-nya itu sekaligus untuk in the future. In the future. Jangan kalau bisa ya, bukan jangan. Ya. Kalau bisa untuk yang tagihan diupayakan untuk minim, tetapi investasi justru sudah harus kita nikmati pada saat kita usia pensiun. I see. Oke. Nah, menarik banget Bu. Tadi sempat diceritakan terkait kita harus segera terbebas dari yang namanya hutang gitu Bu. Nah, gimana sih Bu tanggapan Ibu terhadap mungkin orang-orang yang sedang terlilit atau terjerat hutang pinjol gitu Bu? Nah, kira-kira ada nggak sih jalan keluar supaya mereka bisa terbebas dari hutang pinjol itu gitu Bu? Mungkin boleh di-share tips and triknya Bu? Iya. Thank you Mas Reza. Iya. Ini memang marak ya kita lihat di Betul, media, betul, di betul. ya kalau misalnya pinjol ini sangat memberatkan. Iya. Apabila kita sudah dalam situasi seperti itu Mas Reza, kita sih menyarankan untuk melakukan disiplin pembayaran. Disiplin pembayaran, Disiplin teman-teman. pembayarannya tuh seperti apa? Yap. Wah enak aja nih kita Iya. disuruh untuk disiplin pembayaran ya. Iya. Cari creative income. Creative Ya, income. creative Again. income, tapi yang benar ya Mas ya. Iya, betul. Creative income untuk membayar pinjaman tersebut. I see. Kita I tidak see. menyarankan untuk pinjol ya. Pinjol. Nah, oleh sebab itu apabila sudah berada dalam situasi tersebut, bayar. Bayar, segera Disiplin bayar. bayar, Ya. segera bayar. I see. Tetapi please jangan mencari pinjaman lain untuk kayak gali lubang. Gali lubang tutup lubang, Iya. jangan sampai itu ya. Jangan sampai. Tips yang kedua yang kita sarankan Ya. ya Mas Reza, bayarkan yang memiliki bunga tinggi. Bunga yang tertinggi, Iya. bunga tinggi ya. Bunga tinggi itu kalau bisa ya Mas Reza, itu yang duluan untuk dilunasi. Dilunasi. Oh, Iya. oke. Kita tidak menyarankan untuk pinjol itu, kenapa? Biasanya kayak begitu terjerat itu kayak udah bertumpuk jadi kayak Iya. gali lubang tutup lubang tersebut. Iya. Dan yang kedua ini hati-hati mengenai sharing data Pribadi. Iya, I see. itu. Jadi kita tidak menyarankan untuk itu, tetapi dalam situasi sudah terjadi segera lunasi. Apabila memang kurang dari pendapatan yang kita punya, creative income usahakan Adalah solusinya ya Bu ya. untuk melunasi pinjol tersebut dan usahakan yang pinjol dengan bunga tertinggi segera lunasi. Segera lunasi. Itu Mas Reza. Mungkin ada nggak sih kayak batas maksimumnya gitu Bu, atau cicilan atau kira-kira hutang maksimumnya tuh berapa sih dari pendapatan kita gitu? Ada angka tertentu nggak sih Bu, misalnya yang sudah terlanjur atau mungkin sangat darurat sekali gitu yang mengharuskan kita untuk berhutang atau mencicil gitu ya Bu ya? Ada nggak sih nilai batas maksimalnya yang harus kita
capai gitu Bu? Harus kita pinjam gitu Bu? Misalnya nggak boleh lebih dari sekian gitu Bu. Iya, Mas Reza, kita sarankan maksimum 30%. 30% dari pendapatannya gitu Yes, Bu ya. maksimum. Supaya tadi nggak terlilit hutang gitu juga tadi Bu ya. Benar, Dan jangan besar pasak daripada daripada tiang, iya. betul. Dan kembali ingat konsep 50 30 20 luar biasa. Itu dia, Nah, oke. Luar biasa sekali Bu insight-insightnya dan penjelasan mengenai tadi ya financial planning, investasi dan lain-lain. Nah, Ya. balik lagi ke bahasan utama kita tentang Mandiri Sekuritas nih Bu. Nah, Ya. Mandiri Sekuritas kan punya aplikasi namanya Growin Bu. Ya. Mungkin boleh diceritakan ke teman-teman Jalin Besti, apa sih itu aplikasi Growin, terus bisa di-download di mana aja nih buat teman-teman Jalin Besti Bu? Wah, terima kasih ya Mas Reza. Teman-teman Jalin Besti, kita menyampaikan mengenai Growin. Ya. Growin itu aplikasinya Mandiri Sekuritas, Oke. di mana dalam satu aplikasi ada untuk investasi di saham, reksadana, dan obligasi, baik obligasi pemerintah juga ya. Nah, Growin ini dibuat oleh produk dalam negeri, Mas. Produk dalam negeri. Jadi teman-teman yang memang orientasinya ke ini ya untuk mengkreasikan suatu aplikasi. Yes. Nah, itu kita buat from scratch, Mas. Oke. Nah, Growin itu bisa di download ya, di Android dan iOS. Yes. Dan kebetulan sudah ada di web, Mas. Oh, udah di webnya. Sudah ada di web web yang Growin Mandiri Sekuritas. Nah, satu lagi kalau mungkin teman-teman tahu Livin-nya Bank Mandiri, Growin itu juga bisa dilihat dari Growin on Livin. Oh, I see. Karena bisa ada langsung di Livin. Yes, bisa langsung diakses dari aplikasi Livin. Iya. Oke. Nah, kalau teman-teman biasanya milenial Gen Z, Mas Reza nih ya biasa suka kepo ya. Nah, ini boleh tuh dicari-cari. Kita membagi Growin itu ada 2, Mas Reza ya, teman-teman Jalin Besti. Growin yang casual untuk pemula dan mungkin untuk yang tidak terlalu heavy untuk jual beli investasi tiap hari. Itu kita sebut yang casual. Nah, itu memang ada di Growin yang casual yang biasa, termasuk yang Growin on Livin. Tetapi kalau untuk yang trader nih. Untuk trader nanti tunggu ya, kita mungkin kuartal 2 akan menyampaikan dan akan melaunching Growin Pro. Luar biasa. Pro ya untuk trader. Yes, ditunggu ya teman-teman Jalin Besti dan bisa di-download di App Store dan juga Play Store ya Bu ya. Oke. Buat teman-teman Jalin Besti langsung download aplikasi Growin, dan bagi yang udah punya Livin langsung cek aja aplikasi Livinnya, ada Growin di situ ya. Yes. Nah, gitu. Oke, menarik sekali Bu. Nah, mungkin buat penutup nih Bu ya. Boleh nggak sih kasih pesan-pesan buat teman-teman Jalin Besti terkait mungkin yang masih ragu untuk berinvestasi ini Bu? Mungkin boleh kasih pesan-pesanan nih buat teman-teman Jalin Besti Bu. Pesan-pesan ya? Yes. Ada 2, boleh ya Mas? Boleh, silakan. Yang pertama adalah investasi itu bukan untuk mencari cuan. Oke. Tetapi justru secara bijak dan cerdas menginvestasikan dana kita untuk masa depan yang lebih baik. Ya, itu satu Mas. Yang kedua, tidak ada kata terlambat untuk investasi. Itu dia. Yang penting disiplin dan ingat konsep sederhana tadi, 50 30 20. Wah, luar itu biasa. Dari saya Mas Reza. Wah, terima kasih banyak nih Bu Theodora, luar biasa insight-nya, sangat luar biasa buat teman-teman Jalin Besti ya. Thank you juga buat teman-teman Jalin Besti yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue mau ngingetin jangan lupa follow Instagram kita di @jalin.id dan juga follow Instagramnya Mandiri Sekuritas di @mandiri_sekuritas untuk informasi lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih Bu Theodora. Terima kasih Mas Reza. Sudah berbagi dengan teman-teman Jalin Besti. Jangan lupa teman-teman Jalin Besti untuk subscribe channel kita, like, dan juga komen nextnya kita mau bahas apa lagi. Oke? Gue Reza Orlando pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Thank you.